setiap bid'ah itu sesat. Kok ada yang protes? Yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat siapa? Nabi. Kenapa dai-nya yang diprotes? Kenapa bukan Nabi yang diprotes? Kenapa nggak dikatakan ini Nabi ini nggak benar mengatakan setiap bid'ah itu sesat? Kita sebagai umat Islam harus meyakini semua kata-kata atau ucapan yang keluar dari lisan Rasulullah SAW itu adalah kebenaran. Kenapa? Karena semua ucapan Rasulullah SAW itu bersumber dari wahyu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Semua yang terucap yang keluar dari lisan Rasulullah SAW itu semuanya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai umat Islam tidak pantas memprotes tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kita protes, yang kita luruskan itu bukan hadis nabinya, tapi pemahaman Anda yang keliru mengenai hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hadisnya yang kita protes, tapi pemahaman Anda mengenai hadis Nabi Muhammad SAW yang kita ingin protes, yang kita ingin luruskan. Pemahaman Anda mengenai hadis Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, itu adalah pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena tidak semua lafaz kullu itu diartikan semua. Lafaz kullu dalam Al-Quran itu ada juga diartikan sebagian, bukan semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 79, wa kana wara'ahum ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ayat ini menceritakan ketika Nabi Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa alaihissalam berangkat menyeberangi lautan. Maka sebelum sampai ke pinggir, Nabi Khidir alaihissalam melubangi perahu yang ditumpanginya tersebut. Maka Nabi Musa protes, kenapa dilubangi? Kemudian Nabi Khidir menjawab, wa kana wara'ahum ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Saya melubangi perahu ini karena di ujung sana ada orang jahat yang selalu mengambil perahu orang-orang, yang selalu merampas perahu orang-orang. Terus apakah semua perahu orang itu dirampas oleh penjahat tadi? Tidak. Yang diambil itu hanya kulla safinatin sholihatin, hanya perahu-perahu yang baik-baik saja, yang tidak rusak. Maka supaya perahu ini tidak diambil oleh orang jahat tadi, maka Nabi Khidir alaihissalam melubanginya sehingga tidak diambil oleh orang jahat. Maka dalam ayat ini menunjukkan ternyata lafaz kullu itu tidak diartikan semua, tapi diartikan sebagian saja. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Kami menjadikan setiap perkara yang hidup itu dari air. Tapi nyatanya teman-teman, tidak semua perkara yang hidup itu dari air. Contohnya malaikat dari cahaya, iblis dari api. Berarti dalam ayat ini lafaz kullu itu tidak diartikan semua, tapi sebagian saja. Sebagian besar perkara yang hidup itu kami jadikan dari air, seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Maka begitu juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalalah. Itu tidak mesti kita harus artikan semua bid'ah sesat, tapi bermakna sebagian bid'ah itu sesat. Tidak semua bid'ah sesat. Kalau kita mengartikan semua bid'ah sesat, maka banyak sekali yang kita sesatkan. Karena ada banyak perkara-perkara yang tidak ada zaman Nabi itu ada sekarang. Contohnya apa? Contohnya mushaf Al-Quran. Itu zaman Nabi enggak ada. Kemudian tarawih berjamaah 30 hari. Itu tidak ada zaman Nabi, tapi zaman sekarang ada. Kemudian zakat pakai beras. Di zaman Nabi enggak ada zakat pakai beras, tapi zaman sekarang itu ada. Maka kalau kita mengatakan semua bid'ah itu sesat, itu adalah keliru total. Tapi pemahaman yang benar bagaimana? Semua bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat Nabi itu sesat. Sedangkan bid'ah yang sesuai dengan syariat Nabi, maka itu dibenarkan oleh agama. Wallahu a'lam.